Jika engkau mencari wali Allah, jangan lihat yang paling bercahaya. Sebagian orang mengejar karomah, sebagian lagi mengejar makom makrifat. Namun para waliullah sejati justru menghilang saat manusia sibuk ingin terlihat. Karena makom tertinggi bukan tentang naik, melainkan tentang lenyap. Dan hanya sedikit yang berani sampai ke sana. Semakin tinggi makom seseorang, semakin tidak terlihat ia di mata manusia. Yang dicari banyak orang adalah tanda yang disembunyikan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang dimuliakan oleh Allah. Manusia ingin dekat kepada Allah, tetapi tidak rela kehilangan dirinya. Ia ingin makom tinggi, namun masih sibuk menjaga nama. Ingin disebut hamba, namun tersinggung saat direndahkan. Disinilah konflik batin dimulai. Karena jalan para waliullah bukan jalan pengakuan, melainkan jalan pencabutan. Setiap langkah ke atas harus dibayar dengan sesuatu yang selama ini dianggap baik. Ilmu yang dibanggakan, ibadah yang merasa paling benar, kedekatan yang diam-diam ingin dilihat orang. Hati pun berontak jika aku tidak dikenal. Lalu siapa aku? Di titik ini, banyak yang berhenti, bukan karena jalan terlalu berat, tetapi karena ego belum siap mati. Sebab makom tertinggi tidak bisa dimasuki oleh yang masih membawa aku. Dan konflik ini akan terus menyala sampai hati memilih tetap utuh sebagai diri atau hancur demi dia. Semakin seseorang mendekat, semakin sunyi ia dibuat. Doa-doanya tidak lagi terasa manis. Zikirnya tidak lagi menghadirkan getar. Air mata yang dulu mudah jatuh, kini mengering tanpa sebab. Ia bertanya dalam diam, apakah aku ditinggalkan atau justru sedang dipanggil lebih dalam? Di fase ini, banyak yang panik. Mereka menambah amalan, namun hatinya makin berat. Karena yang diminta bukan tambahan, melainkan pelepasan. Allah tidak sedang meminta ibadah baru. Dia meminta engkau keluar dari ibadahmu, keluar dari rasa aku beribadah, keluar dari rasa aku dekat, keluar dari rasa aku sudah sampai. Disinilah batin mulai pecah. Yang dulu terasa tinggi, kini tampak kosong. Yang dulu terasa istimewa, kini terasa biasa. Dan suara paling menakutkan pun muncul. Jika semua ini diambil dariku, lalu apa yang tersisa? Jawabannya menghantam lebih dalam. Bukan lagi siapa engkau, melainkan siapa yang masih ada. Banyak yang mundur di sini, karena tidak semua orang sanggup hidup tanpa sandaran identitas rohaninya. Namun para waliullah tidak bernegosiasi dengan kehilangan. Mereka melewati kekosongan itu, tanpa klaim, tanpa tanda, tanpa cerita. Pada makom ini, tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Bahkan makrifat pun terasa terlalu kasar untuk disebut. Karena setiap kali hati berkata, aku tahu. Saat itu pula jarak kembali tercipta. Para waliullah di makom tertinggi tidak merasa telah sampai. Mereka justru merasa tidak ada yang datang. Bukan karena Allah jauh, tetapi karena yang merasa dekat telah lenyap. Di sini, tidak ada dialog batin. Tidak ada rasa aku sedang bersamanya. Yang ada hanya diam tanpa pusat. Ibadah tetap berjalan, namun tidak lagi terasa sebagai ibadah. Zikir terucap tanpa pelaku yang merasa berzikir. Bukan fana yang dipamerkan, bukan baka yang diceritakan. Semua istilah ditinggalkan di pintu. Yang tersisa hanyalah ketaatan yang biasa, hidup yang sederhana, dan hati yang tidak menuntut apa-apa dari Allah. Inilah pembongkaran paling halus. Bukan Allah yang disingkap, melainkan dirimu yang dicabut perlahan. Tidak ada cahaya besar, tidak ada rasa luar biasa, karena keistimewaan adalah hijab terakhir. Makom tertinggi para waliullah bukan puncak yang terlihat, melainkan dasar yang tak bersuara. Dan di sanalah tidak ada lagi yang bisa berkata, aku telah sampai. Pada titik ini, bahkan harapan kepada Allah menjadi sesuatu yang harus dilepaskan. Bukan karena putus asa, tetapi karena harapan masih menyimpan aku yang menunggu. Para waliullah di makom tertinggi tidak lagi berkata dalam batin, ya Allah berilah aku, atau dekatkan aku, karena tidak ada lagi aku yang merasa terpisah untuk didekatkan. Doa berubah menjadi diam, permintaan berubah menjadi ridha tanpa syarat. Dan ridha itu bukan keputusan, melainkan keadaan. Disinilah pembongkaran paling menyakitkan terjadi. Allah mencabut rasa istimewa dalam ibadah, bukan untuk menghukum, tetapi agar tidak ada lagi yang tersisa. Selain Dia, seseorang bisa salat
tanpa rasa khusyuk yang manis, tanpa getar yang membuat bangga, namun ia tidak berpaling karena yang ditinggalkan bukan ibadah, melainkan kenikmatan ibadah, dan hanya sedikit yang sanggup sebab kebanyakan manusia beribadah untuk merasakan sesuatu, sedangkan makom tertinggi mengharuskanmu tetap taat meski tak merasakan apa-apa. Inilah rahasia yang jarang diucapkan. Wali Allah tidak dikenal karena tidak ada yang ingin dikenali. Mereka hidup di tengah manusia, namun tidak tinggal di penilaian manusia. Berbuat baik tanpa citra, diam tanpa ingin dimengerti. Dan ketika Allah menutup mereka, itu bukan karena rendah, tetapi karena terlalu tinggi untuk dilihat. Di titik ini, seseorang mulai takut pada kesunyiannya sendiri. Ia telah melepaskan banyak hal, citra, pengakuan, kenikmatan rohani. Namun yang tersisa bukan kepastian, melainkan kekosongan. Dan dari kekosongan itu, pertanyaan paling jujur pun muncul. Jika aku tidak merasakan apa-apa, apakah Allah masih menerimaku? Jika tidak ada tanda, tidak ada rasa, tidak ada cahaya, apakah aku sedang tersesat? Jika semua yang membuatku merasa dekat telah dicabut, apakah ini makom atau justru kejatuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari lisan, melainkan dari rasa takut kehilangan pegangan. Karena selama ini, iman sering disandarkan pada rasa, makrifat disandarkan pada pengalaman, kedekatan diukur dari getaran. Padahal Allah tidak pernah berjanji akan selalu terasa. Disinilah krisis memuncak. Apakah engkau tetap taat meski tidak merasa dekat? Apakah engkau tetap berjalan meski tidak tahu sedang menuju kemana? Atau engkau kembali mencari rasa, tandas dan cahaya agar egomu kembali merasa aman? Krisis ini tidak bisa dijawab dengan ilmu, tidak bisa ditenangkan dengan dalil, karena yang sedang diuji bukan pemahamanmu, melainkan ketiadaan dirimu. Jawabannya tidak datang sebagai kalimat, tidak pula sebagai perasaan yang menggetarkan. Ia hadir sebagai ketenangan tanpa alasan. Tidak ada suara yang berkata, engkau benar. Tidak ada bisikan yang menenangkan, engkau telah sampai. Namun kegelisahan itu perlahan padam sendiri. Bukan karena terjawab, melainkan karena tidak lagi dituntut. Di sini seseorang mulai menyadari, Allah tidak sedang menilai seberapa dalam rasa yang engkau miliki, melainkan apakah engkau tetap setia, meski tidak merasakan apa-apa. Taat tanpa rasa, itulah kejujuran yang paling sunyi. Dan kesunyian itu bukan kehampaan, melainkan ruang tanpa penghalang. Bukan engkau yang mendekat kepada Allah, bukan pula Allah yang mendekat kepadamu. Yang terjadi hanyalah tidak lagi ada jarak karena tidak ada yang merasa terpisah. Di titik ini doa tidak lagi meminta, ibadah tidak lagi berharap, hidup tidak lagi menuntut makna besar. Semua berjalan karena memang harus berjalan. Dan anehnya, di dalam kebiasaan yang sederhana itu, ada ketentraman yang tidak bisa dijelaskan. Bukan bahagia, bukan sedih, bukan tinggi, bukan rendah. Hanya cukup. Dan kecukupan itulah jawaban yang tidak pernah dicari, namun selalu ada. Pada tahap ini, seseorang berhenti bertanya, bukan karena telah tahu, melainkan karena tidak lagi perlu tahu. Bukan semua pertanyaan terjawab, sebagian hanya gugur sendiri. Ia tetap salat, tetap bekerja, tetap hidup di tengah manusia, namun ada yang berubah pelan-pelan. Tidak ada lagi beban ingin sampai. Ia tidak menunggu tanda dari langit, tidak mengukur hari-harinya dengan rasa, tidak membandingkan dirinya dengan siapapun. Karena ia telah menerima satu hal sederhana, Allah tidak dicapai, Allah dihidupi. Dihidupi dalam kesabaran yang tidak ditonton, dalam kebaikan yang tidak dicatat, dalam ketaatan yang tidak ingin dihargai. Dan ketika kegagalan datang, ia tidak menyalahkan jalan. Ketika keberhasilan hadir, ia tidak mengklaim kedekatan. Segalanya berlalu tanpa disimpan di dalam diri. Inilah jawaban yang paling dalam, bahwa yang dicari selama ini bukan makom, bukan makrifat, bukan ketinggian, melainkan kehilangan kebutuhan untuk menjadi apapun. Dan saat kebutuhan itu hilang, tidak ada lagi yang menghalangi, tidak ada pintu yang harus dibuka, tidak ada hijab yang perlu disingkap, karena yang selama ini berdiri di antara hamba dan Tuhannya telah pergi tanpa pamit. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa dibawa pulang dari perjalanan ini. Tidak ada cerita besar, tidak ada gelar, tidak ada rasa yang bisa dipamerkan. Yang ada hanyalah hidup yang kembali biasa,
bangun pagi, menunaikan kewajiban, menjaga lisan, menahan diri, berbuat baik, lalu dilupakan. Dan jika suatu hari engkau bertemu seseorang yang tidak dikenal siapa dirinya, tidak ingin dihormati, tidak merasa lebih dekat daripada siapapun, jangan tergesa menilai. Bisa jadi ia telah sampai di tempat yang tidak perlu disebut, karena makom tertinggi para waliullah bukan berada di langit pengalaman, melainkan di tanah kerendahan yang tidak bersuara. Dan di sana tidak ada yang berkata, "Aku telah sampai." Hanya ada kehidupan yang berjalan sebagaimana mestinya. Semoga bermanfaat dan memberi manfaat bagi kita semua. Wassalam.